بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan, masih berkaitan dengan beberapa contoh bagaimana seorang mukmin berusaha untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu. Kemarin kita bahas tentang apa yang disyariatkan pada saat pagi hari, bahwa Nabi SAW beliau bersungguh-sungguh untuk membaca zikir pagi, dan beliau di sini menjelaskan bahwa zikir pagi adalah ibadah yang disyariatkan di waktu tersebut, maka dia menjadi lebih utama dibandingkan dengan qiraatul Quran. Sekalipun dilihat dari sisi jenis ibadah, qiraatul Quran itu lebih utama. Beliau mengatakan, wa adhkarus sabahi yatulu waqtuha liman harisa 'alaiha. Dan zikir-zikir pagi itu waktunya panjang bagi siapa yang ingin membacanya. Faqad yamtaddu ila tulu'i syams. Waktunya bisa sampai pada saat matahari terbit. فينبغي أن يحرص المسلم ويجتهد في الإتيان بما يستطيع من هذه الأذكار. Maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk membacanya sesuai dengan kemampuannya. Allati idza iltazama biha kana ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang muslim berusaha komitmen dengan zikir ini, maka dia berada di atas hidayah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم إذا جاء وقت الضحى
kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam huna ibadatun. Kemudian ketika datang waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki ibadah yang khusus, yaitu ta'diyatu salatid duha, melaksanakan salat duha. Waqad taqaddama ala ghairiha min al-ibadat, dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ibadah-ibadah idza dhaqa al-waqtu 'anil jam'i bainahuma waqad taqaddama 'ala ghairiha min al-ibadat idza dhaqa al-waqtu 'anil jam'i bainahuma likawni waqti hadhihi as-salati yafutu. Dan salat duha ini terkadang didahulukan dari ibadah-ibadah yang lain, terlebih jika waktunya itu sempit dan tidak mampu untuk mengumpulkan dua ibadah sekaligus, maka salat duha lebih diutamakan karena dia terikat dengan waktu. Ketika sudah keluar dari waktu duha, sudah tidak lagi berlaku. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin ketika dia memahami ibadah-ibadah yang muqayyadah, maka dia akan senantiasa berada di atas hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melaksanakan ibadah yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu, pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari dan seterusnya, ataupun yang berkaitan dengan keadaan tertentu atau berkaitan dengan tempat, maka semua itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan hendaknya seorang muslim berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. ومن هذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام في المفاضلة بين قراءة القرآن ومتابعة المؤذن. Dan ini juga sama dengan apa yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membandingkan mana yang lebih utama antara qiraatul Quran dan menjawab atau mengikuti muazzin, mana yang lebih utama. Di sini Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, faman kana yaqra'ul Qur'ana wa sami'a al-muazzin hal yastamirru fi qira'ati al-Qur'ani am yatawaqqaf wa yujibu al-muazzin. Kata beliau, siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mendengar muazzin mengumandangkan azan, apakah dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya atau dia berhenti dan menjawab muazzin? Mana yang lebih utama? Maka beliau mengatakan, falladhi yanbaghi lahu ay yatawaqqafa 'anil qira'ati wa yutabi' al muazzin. Maka yang
seharusnya bagi dia, seyogyanya bagi dia untuk berhenti membaca Al-Quran dan mengikuti muazzin. Ketika seorang sedang membaca Al-Quran, kemudian dia mendengar suara azan, maka yang lebih utama baginya adalah mutaba'atul muazzin. Dia berhenti dari bacaan Al-Qur'annya, kemudian mengikuti muazzin. Lianna hadhihi ibadatun yafut waqtuha. Karena ibadah ini ibadah yang berupa menjawab ataupun mengikuti muazzin, itu akan selesai waktunya. Ketika selesai azan, otomatis selesai waktu mengikuti muazzin. Enggak bisa kemudian jawabannya terakhir, ataupun antum mengikuti terakhir setelah azan selesai baru membaca sendiri. Maka ibadah ini berarti waktunya sempit, waktunya terkait dengan azan, dimulai ketika muazzin mengumandangkan azan dan selesai ketika muazzin selesai azan. Nah, pada saat itu sekalipun seseorang sedang membaca Al-Quran dan secara jenis qiraatul Quran lebih utama, tetapi berkaitan dengan ibadah yang disyariatkan pada waktu tersebut, maka yang dilakukan adalah ibadah yang disyariatkan di waktu tersebut, yaitu mengikuti ataupun menjawab muazzin. Ma'anna mutaba'atal muazzini duna qiraatil Qur'an min haitsul jins. Padahal mengikuti muazzin, menjawab muazzin itu secara jenis ibadahnya, keutamaannya di bawah qiraatul Quran. Qiraatul Quran lebih utama. Tapi karena ibadah yang disyariatkan ketika muazzin mengumandangkan azan adalah mengikutinya, maka itulah ibadah yang seharusnya dia lakukan. Ya, jadi ibadah yang paling utama adalah ibadah yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu. Ketika berkaitan dengan waktu dan ibadah itu disyariatkan, maka kita dahulukan. وهذا الباب من أدق الأبواب لمن وفقه الله ورزقه الفقه في دينه. Dan ini merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu ilmu yang sangat mendetail, ya, yang sangat dalam. Bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah dan bagi siapa yang diberi pemahaman oleh Allah di dalam agamanya. Artinya tidak semua mengetahuinya kecuali kalau dia mau belajar. Artinya ada mana yang harus dia dahulukan di dalam beribadah, mana yang harus dia dahulukan. Semuanya utama, semuanya memiliki keutamaan, tetapi ada ibadah-ibadah yang lebih utama untuk dilaksanakan dibanding yang lainnya. Wala syakka fayahsulu indahu furqanun 'azimun bainama 'alaihi katsirun minan nas fi hadzal bab wa ma kana 'alaihi an-nabi alaihi salatu wassalam, sehingga akan ada perbedaan yang sangat besar antara, artinya dia akan mampu membedakan, dia akan memahami adanya perbedaan yang sangat besar antara
apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di dalam masalah ini dan apa yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang karena semangat dia tidak membedakan. Dia tidak membedakan mana ibadah yang disyariatkan di waktu-waktu tersebut. Ya, padahal ada prioritas dalam beribadah. Mana yang disyariatkan di waktu tersebut? Di waktu pagi hari, di waktu sore hari, dan seterusnya. Wala syakka anna hunaka taqsiran kabiran jiddan fi ta'allumi sunnah. Dan tidak ragu lagi bahwa di sana ada kekurangan yang sangat besar di dalam mempelajari sunnah. Ya, mau tidak mau kita akui bahwa banyak kekurangan pada diri kita untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'rifati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, baik dalam ibadah beliau, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi qiyamihi, bagaimana beliau melaksanakan salat malam, wa dukhulihi, bagaimana beliau masuk, wa khurujihi, keluar, wa dzikrihi, bagaimana beliau berzikir. Masih banyak yang belum kita ketahui yang sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih kita prioritaskan untuk kita laksanakan. Wa hadhihi ma'ali baitihi, bagaimana petunjuk beliau ketika bermuamalah dengan keluarganya. Wa fi ta'diyatil huquq, ketika beliau menunaikan hak-hak dan yang lainnya. Dan kita meyakini bahwa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka harus kita pelajari. Dan itu semuanya dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Tidak ada satu bab pun dari bab-bab yang berkaitan dengan agama ini kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinukil oleh para sahabat atau diriwayatkan oleh para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Semua bab, dari mulai bab taharah, bagaimana para sahabat meriwayatkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ummahatul mukminin meriwayatkan cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau salat, bagaimana beliau puasa, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau memimpin, dan seterusnya. Yang ini masih sangat banyak yang belum kita pelajari. Ketika seseorang diberi taufik oleh Allah dan memahami perkara-perkara tersebut, maka tentunya dia akan berada di atas hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minna idza ishtaghala bi syai'in qad yastafrighu juhdahu fihi wa yufarritu fi asya' katsira, fi asya' ukhra. Kebanyakan kita, jika kita sibuk dengan satu pekerjaan, maka kebanyakan kita akan berusaha mengerahkan semua daya kekuatannya di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan lalai dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk dalam masalah ibadah.
sibuk dengan satu ibadah, ibadah itu ya dia memiliki keutamaan, kemudian dia sibuk, dia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya, tapi kemudian dia lalai dari ibadah-ibadah yang lain. Dia senang puasa, Masya Allah, ya, karena keutamaan puasa, dia suka puasa, sering puasa. Itu puasa Daud umpamanya. Tapi ketika dia melaksanakan puasa tersebut jadi lemes, enggak mau kerja. Kenapa Mas? Puasa saya, umpamanya. Kan jadi enggak benar, walaupun itu ibadah. Saya puasa, enggak kuat kalau kerja berat. Padahal mencari nafkah wajib. Maka dia harus bisa memilih mana ibadah yang harus dia prioritaskan. Dan Nabi SAW seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan secara konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit, tapi dia konsisten. Dia konsisten. Dia berusaha melaksanakan pada waktunya. Ya. Dia memilih ibadah-ibadah yang memang disyariatkan di waktu-waktu tersebut. Nah, kebanyakan kita tidak demikian. Kebanyakan kita ketika sibuk dengan satu ibadah atau sedang senang dengan satu ibadah, lupa yang lain. Apalagi kalau sampai melupakan yang wajib, ini enggak benar. Semangat sholat malam antum ketinggalan subuhnya, ya, enggak sholat subuh atau enggak jamaah di masjid. Nah, ini tidak benar, karena bagaimanapun yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Tidak bisa yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Maka dia diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan man syaghalahu nafluhu an fardihi fahuwa maghrur, wa man syaghalahu farduhu an naflihi fahuwa ma'dzur. Siapa yang ibadah sunnahnya lebih dia perhatikan daripada ibadah yang wajib, maka dia maghrur, dia orang yang tertipu. Dia masuk ke dalam tipu daya setan, masuk ke dalam talbis iblis. Man syaghalahu nafluhu an fardihi fahuwa maghrur. Siapa yang sunnahnya itu menyibukkannya dari yang wajib, maka dia maghrur, orang yang tertipu. Wa man syaghalahu farduhu an naflihi fahuwa ma'dzur. Siapa yang ibadah wajibnya menyibukkannya dari yang sunnah, maka dia ma'dzur, dia dimaafkan. Dia perhatian kepada yang wajib tapi tidak bisa melaksanakan yang sunnah, ma'dzur. Tapi kalau perhatian yang kepada yang sunnah, lupa yang wajib, maghrur, dia orang yang tertipu. Nah,
Wa hadha khilafu hadi Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini menyelisihi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umpamanya tadi bahwa mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Puasa ya, yang bukan puasa wajib dia sunnah. Kalau kemudian karena dia puasa dia telantarkan keluarganya, maghrur. Dia orang yang maghrur, orang yang tertipu. Ya. Wal maqsudu anna babal bid'ah 'azimun jidda. Intinya bahwa pintu bid'ah itu sangat lebar sekali, sangat besar. Sangat mungkin untuk seseorang terjerumus ke dalam bid'ah. Dan yang paling banyak bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ketika ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyad, yang terikat, tapi kemudian dia mutlakkan. Dia muqayyad, terikat dengan jumlah, ditambah jumlahnya, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Dia mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca surat tertentu padahal tidak ada dalilnya, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Makanya kemarin beliau mengatakan di antara sebab selamat dari bid'ah idhafiyah, berusaha mengenal ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyad. Karena ketika seorang faham ibadah-ibadah yang muqayyadah, dia akan selamat dari bid'ah idhafiyah. Dia tidak akan ngarang sendiri. Dia berusaha melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia bersolawat, kapan dia memperbanyak solawat. Dia tidak mengkhususkan dengan waktu tertentu kecuali dengan dalil. Kalau dia mengkhususkan setiap sebelum azan, sementara enggak ada dalilnya, berarti itu bid'ah idhafiyah. Mengkhususkan surat tertentu dalam Al-Quran dibaca pada hari tertentu dengan jumlah tertentu, enggak ada dalilnya, bid'ah idhafiyah. Berzikir dengan cara-cara tertentu yang tidak ada dalilnya, itu bid'ah idhafiyah, dan seterusnya. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat dan tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa madakhil asy-syaitani ala ahli al-iman min hadzal bab 'azimatun jidda. Dan madakhil asy-syaitan, jalan-jalan syaitan untuk menggoda ahlul iman dari sisi ini itu sangat besar. Ya, jalan-jalan syaitan, pintu masuk syaitan untuk menjerumuskan ahlul iman di dalam bab ini itu sangat besar. Sangat mungkin orang terjerumus ke dalam bid'ah idhafiyah. Wa man arada al-wuquf ala syai'in min hadha, dan siapa yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail dalam masalah ini, fal yarji' ila kitab Talbis Iblis lil Imam Ibn al-Jauzi. Siapa yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail, silahkan merujuk kepada kitab Talbis Iblis. Jeratan-jeratan iblis sudah diterjemahkan, untuk bisa baca. Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Liyara kaifa anna asy-syaitana labbasa ala katsiri min tawaifi
min tawaifa minal ummah, supaya dia bisa melihat bagaimana setan itu menggoda manusia, ya, bagaimana syaitan itu mentalbis kebanyakan kelompok-kelompok manusia dari umat ini. Bagaimana setan akhirnya berhasil menjerumuskan seseorang, dan khutuwat, mereka memiliki langkah-langkah untuk menjerat manusia. Bukan satu langkah saja selesai, enggak. Mereka punya jerat-jerat yang banyak. Mereka punya banyak pancingan-pancingan. Mungkin lolos dari pancingan ini bisa masuk pancingan yang lain. Lolos dari jaring ini masuk ke jaring yang lainnya. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwat asyaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan khutwah, hanya langkah saja. Khutuwat, karena dia memang punya cara yang banyak, punya jerat-jerat, punya jaring-jaring yang banyak untuk menyesatkan manusia. Itu bisa baca dalam buku ini, bagaimana gaya syaitan di dalam menjerumuskan ahli ibadah, bagaimana jeratnya syaitan untuk para ulama, ya, untuk pemuda dan seterusnya. Secara lengkap beliau jelaskan di situ. Dan ada buku yang enak untuk dibaca, sama buku Talbis Iblis, cuman ditertibkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau menyusun secara tertib, beliau membuat judul-judul supaya lebih mudah difahami. Beliau beri judul kitabnya Muntaqan Nafis fi Talbis Iblis. Ya, di antaranya bahwa di antara talbis iblis kepada manusia itu taswif. Taswif itu dari kata-kata saufa. Nanti saya mau begini. Nanti, suka menunda-nunda. Nanti saya akan rajin. Enggak tahu kapan. Nanti saya mau baca buku. Nanti saya mau baca Al-Quran. Nanti taswif. Itu talbis iblis. Sampai akhirnya enggak melakukan sama sekali. Banyak, itu bisa baca, dan sangat bermanfaat buku itu. Wa adkhalahum fil bid'ah. Bagaimana kemudian setan berhasil memasukkan banyak dari manusia ke dalam bid'ah. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ternyata terjerumus ke dalam bid'ah. Enggak sadar, tapi terjerumus ke dalam bid'ah. Wa kam labbasa ala ba'd al-'ubbad wal 'ulama' wal wulad. Berapa banyak syaitan mentalbis para ahli ibadah. Ini termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, talbis iblis lil 'ubbad. Talbisnya iblis bagi para ahli ibadah. Wal ulama, terhadap para ulama, wal wulad, kepada pemerintah, wala ba'din nisa, kepada para wanita, wal abna, kepada anak-anak, wa ala tawaif minal ummah, dan kelompok-kelompok dari umat ini. Fayati lil alim, mungkin iblis datang kepada orang yang alim, wa yaqulu lahu, kemudian dia mengatakan, innal ilma aziz, ilmu itu mulia, ilmu itu mahal, wa yanbaghi an yu'az, dan harus dimuliakan. Fayazra' fi nafsihi ta'ali 'ala an-nas, sehingga setan menanamkan kesombongan
pada dirinya terhadap manusia, merasa bahwa dia telah berilmu. Saya sudah berilmu. Ya, itu talbis iblis. Merasa dia lebih utama dari yang lain. Merasa bahwa dia gampang dalam memahami. Maka ini semua adalah talbis iblis. Hatta yasuddahu an intifa'in nas bi'ilmihi, bahkan sampai akhirnya manusia enggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Karena dia merasa besar dengan ilmunya, dia tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Atau karena dia merasa besar dengan ilmunya, akhirnya enggak mau belajar, berhenti belajar. Sudah berhenti saja belajar. Kamu daripada belajar enggak bisa mengamalkan, percuma. Iblis kan seperti itu. Enggak usah belajar. Percuma kamu belajar enggak bisa mengamalkan. Padahal belajar sendiri, mengamalkan sendiri. Enggak usah berdakwah. Ngapain kamu berdakwah kamu sendiri? Seperti itu umpamanya. Itu semuanya talbis iblis. Talbis iblis. Itu bisa baca buku tersebut. Wa ya'ti lil mar'ati min tariq, dia mengganggu wanita dari jalan, artinya dari satu jalan. Walir rajuli an tariq min tariqin, kemudian dia mengganggu laki-laki dari jalan yang lain. Wa ya'ti likulli ta'ifatin minal ummati min tariqin syatta, kemudian dia mengganggu kelompok-kelompok dari jalan yang berbeda-beda. Intinya enggak ada yang selamat dari talbis iblis. Enggak ada yang selamat. Sampai ketika dia sholat pun iblis mengganggunya. Bahkan sampai nanti ketika seseorang berada di dalam sakaratul maut, iblis akan mengganggunya. Karena sebisa mungkin dia berusaha membinasakan manusia sampai di detik-detik akhir kehidupannya. Wal'iyadzubillahi ta'ala min dzalik. Fayanbaghi lil muslimi an yatafaqaha fi sunnah, maka seorang muslim harus memahami sunnah. Bagaimana sunnah Nabi, cara Nabi beribadah itu bagaimana. Bukan hanya sekedar semangat, harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar memperbanyak amal. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya, tapi ahsanu amala. Ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Yang baik itu yang paling ikhlas dan yang benar. Ikhlas makana lillah, ikhlas itu kalau diberikan hanya kepada Allah. Was-shawab makana ala sunnah, dan benar jika sesuai dengan sunnah. Itu ahsanu amala. Maka amalan disebut sebagai amal yang saleh jika dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dia dilakukan dengan ikhlas saja, tujuannya baik, tetapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, bukan amal saleh. Karena enggak diterima oleh Allah, bukan amal saleh. Sekalipun pelakunya menganggap itu amal saleh, itu bukan amal saleh. Harus sesuai, terpenuhi dua syarat ini.
ikhlas dan mutaba'ah. Wa ayyadhadha hadhihi syubah, dan hendaknya dia tolak syubhat-syubhat allati yulabbisu biha syaitan 'ala an-nas, yang syaitan mentalbis manusia, membuat keraguan-raguan, kerancuan kepada manusia dengan syubhat-syubhat tersebut. Syubhat atau kerancuan umpamanya, yang penting niatnya baik, yang penting tujuannya baik. Itu termasuk talbis iblis. Masa perbuatan baik enggak boleh? Ini kan perbuatan baik, kenapa enggak boleh? Tujuan saya baik, menurut perasaan saya baik. Ibadah itu bukan menurut perasaan, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah, ini harus ditolak syubhat-syubhat seperti itu. Wa yajtahida fi ta'allumi sunnati wal amali biha, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Dan komplit semuanya telah dijelaskan, enggak ada yang belum dijelaskan oleh Nabi. Semuanya telah dijelaskan dan sudah dibukukan oleh para ulama. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Semua buku-buku hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bab-bab ibadah lengkap dijelaskan dalam kitab Taharah. Semua yang berkaitan dengan Taharah, hadis-hadis dijelaskan. Kitabus Salah, sifatus salah, ya, sifat salat Nabi SAW. Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj, Kitabul Nikah, Kitabul Ashribah, Kitabul At'imah, berkaitan makan, minum, menikah, jual beli, hutang piutang, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sampai masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk pasar, ngaca. Ketika antum ngaca ada zikirnya. Ketika antum melihat orang lain pakai baju baru, ada zikirnya. Lengkap telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka enggak perlu buat sendiri. Tidak perlu kemudian mengada-adakan sendiri, menambah-nambahkan biar lebih mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Cakep tapi enggak benar. Kenapa tidak cukup mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar? Itu yang diajarkan Nabi dan doa yang banyak diucapkan oleh Nabi. Kenapa harus ditambah-tambahi? Ya, apakah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, apakah ente mengira ente lebih berada di atas hidayah dibanding Nabi? Orang yang melakukannya hanya ada dua kemungkinan. Imma dia menganggap lebih berada di atas hidayah daripada Nabi, imma dia buka pintu-pintu kesesatan. Kalau Nabi saja enggak melakukan, kenapa kita harus melakukan? Nabi tidak mencontohkan, kenapa kita melakukannya? Ya. Wa man raja'a ila kutubis sunnati وبخاصة الكتب أو الكتب العظيمة كالصحيحين. Siapa yang membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah, terkhusus adalah kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, tanabbaha li diqqatil a'immati fi wasfi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memperhatikan
bagaimana para imam ahlus sunnah, para imam ahlul hadis sangat teliti di dalam mensifati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sya'nin min syu'unihi, dalam semua keadaan beliau. Dalam semua keadaan beliau. Sangat detail. Wa fi kulli halin min ahwalihi faqad bayyanu hadha akmal bayan. Mereka telah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna, warattabuhu ahsana tertib, dan menyusunnya dengan susunan yang sangat baik. Buka, baca kitab at-taharah, semua hadis tentang wudu, ya, tentang mandi, tentang tayammum, tentang najis, tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, semua yang berkaitan dengan taharah, tentang air. Umpamanya Bulughul Maram, antum kitab yang, ya, kitab hadis Bulughul Maram min Hadits al-Ahkam yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, atau Umdatul Ahkam, kitab atau hadis yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Bab ini hadisnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bab salat, hadis-hadisnya tentang mawaqit, waktu-waktu salat, pembatal-pembatal salat, sifat salat, bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau baca, bagaimana beliau ruku, dan seterusnya sampai salam. Ya. Walaysa fil bid'ah ma huwa hasan. Dan bid'ah itu enggak ada yang baik. Di dalam bid'ah itu enggak ada yang baik. Enggak ada yang baik. Wal qawlu bi anna al bid'ah minha ma huwa hasan. Perkataan yang mengatakan bahwa di antara bid'ah itu ada yang baik, yalzamu minhu anna al-bid'ata takunu dhalalatan wa hasanah. Mengharuskan dia untuk mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang sesat, ada yang baik. Wa hadza la yumkin, dan ini tidak mungkin. An yujma' baina ad-dhalali wal husni, dikumpulkan antara sesat dan baik, itu enggak mungkin. Fa yuqalu inna min ad-dhalali ma huwa hasan, sama saja kita mengatakan bahwa di antara kesesatan itu ada yang baik. Di antara kesesatan itu ada yang baik, padahal semua kesesatan enggak ada yang baik. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, enggak ada yang baik. Enggak ada yang hasanah. Wa qad fahima ba'd an-nas min ba'd al-ahadits anna al-bid'ah minha ma huwa hasan. Sebagian orang memahami sebagian hadis, kemudian muncul pemahaman bahwa di antara bid'ah itu ada yang baik. Wa huwa fahmun ghairu sahih, dan ini pemahaman yang tidak benar. Mislu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yuntaqasa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yuntaqasa min auzarihim syai'. Seperti hadis, barang siapa yang berbuat sunnah dalam Islam, memberikan contoh yang baik dalam Islam, memberikan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun.
Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya, dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa terkurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Fadhanna man dhanna anna hadha yakunu bi an yabtadi'a syai'an jadidan. Muncul orang yang beranggapan untuk melakukan perbuatan bid'ah, mengadakan sesuatu yang baru. Karena mengadakan sesuatu yang baru dan itu baik diikuti, itu akan dapat pahala. Dengan alasan dia berbuat hasanah, tapi dia berbuat bid'ah. Wa innamal maqsudu huwa ihya'us sunan allati tumatu fin nas. Padahal yang dimaksudkan dalam hadis ini, dan pernah kita baca, yang dimaksudkan dari hadis ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang telah mati di kalangan manusia. Ada perbuatan-perbuatan yang sudah dilupakan oleh manusia, padahal itu disyariatkan, kemudian dia menghidupkannya. Awillati yuqassiru fiha an-nas, ataupun perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah yang manusia kurang di dalam melakukannya. Mereka menyepelekan perbuatan tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yaj'al al-bid'ah min al-Islam. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bid'ah-bid'ah itu dari Islam. Walidha qala, oleh karena itu Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang berbuat sunnah ataupun memberikan contoh di dalam Islam, artinya sebelumnya sudah ada syariatnya. Sebelumnya sudah ada syariatnya. Beliau tidak mengatakan man sanna lil islami sunnatan. Beliau tidak mengatakan siapa yang berbuat sunnah untuk Islam, tapi fil Islam, bukan lil Islam. Dan berbeda. Wal muradu an hadhihi sunnah fil Islam mimma jaa bihi ad-din lakinnaha matan. Maka ini maksudkan bahwa sunnah itu ada di dalam Islam, ya, diajarkan di dalam Islam, tapi mati, dilupakan, tidak diamalkan. Kemudian ada orang yang mengamalkannya, memberikan contoh, dan diikuti oleh manusia. Itu yang dimaksudkan. Wal fi'lu idza kana asluhu masyru'an, dan satu perbuatan jika asalnya itu disyariatkan, fahuwa yusamma bid'ah bil ma'na al-lughawi. Ya, dia disebut bid'ah tapi secara bahasa. Tadinya banyak orang yang tidak melakukannya, ini disyariatkan tapi tidak dilakukan, kemudian orang melakukannya. Ya, seperti dahulu umpamanya orang sedikit yang ziarah ke Masjid Quba, mengunjungi Masjid Quba. Sedikit, karena yang faham sedikit. Tapi sekarang Masya Allah, selalu penuh Masjid Quba. Nah, itu man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia bukan bid'ah. Secara bahasa iya, tapi bukan secara syariat. Maka itu disebut bid'ah fi haqqi man awwala man fi haqqi awwali man fa'alahu. Bagi orang yang pertama menghidupkannya, seperti Umar bin Al-Khattab. Qiyamul lail, salat tarawih dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah melakukannya dengan beberapa para sahabat. Kemudian beliau berhenti karena khawatir ketika beliau terus melakukannya akan diwajibkan. Karena pada saat itu wahyu masih turun. Maka beliau berhenti. Kemudian dihidupkan pada zaman sahabat Umar ibn Al-Khattab. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Bukan lil Islam, bukan membuat sesuatu yang baru untuk Islam, tapi di dalam Islam menunjukkan
asal syariatnya ada. Kalau yang asal syariatnya enggak ada, itu bid'ah. Bahkan bisa masuk kepada bid'ah hakikiyah, yang memang enggak ada asalnya sama sekali. Wallahu alam bissawab. Itu yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.